Kembali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andai Kasaputra, kembali kita kuliah hidrolika. Oke, langsung kita kuliah hari ini hidrolika. Hidrolika adalah ilmu yang menyangkut berbagai gerak dan keseimbangan zat cair. Merupakan cabang ilmu yang mempelajari arus zat cair melalui pipa yang tertutup maupun dalam kanal-kanal terbuka, biasanya melalui sungai. Hukum-hukum yang digunakan konservasi massa, energi, momentum. Adapun hukum-hukum ini disederhanakan untuk dapat menggambarkan sifat-sifat cairan secara kuantitatif. Biasanya kita menggunakan suatu model. Biasanya ada namanya itu meja hidrolik. Di mana meja ini dirancang untuk kegunaan untuk berbagai macam praktikum hidrolika agar dapat mendemonstrasikan aspek-aspek khusus ataupun fenomena-fenomena dan teori hidrolika. Oke, lanjut. Untuk mekanika fluida, fluid mekanik terbagi menjadi dua, hidromekanik, mekanik cairan, dan aeromekanik atau mekanik udara. Di mana masing-masing bagian tersebut terdiri dari dua, ada hidrostatika fluida dan aerostatik statika udara, yang akhirnya menjadi hidrolika terapan. Mekanika fluida atau aplik mekanik merupakan statika dinamika dari cairan dan gas. Nah, fluida adalah zat yang mampu mengalir dan menyesuaikan diri dengan wadah atau tempatnya. Nah, apabila berada dalam keseimbangan, fluida tidak dapat menahan gaya tangensial atau gaya geser. Sehingga semua fluida memiliki derajat kompresibilitas dan memberikan tahanan kecil terhadap perubahan bentuk. Atau zat cair tidak mempunyai tahanan terhadap gaya yang bekerja padanya, mengakibatkan selalu terjadi perubahan bentuk dan mengambil bentuk sesuai dengan tempat pengalirannya. Nah, contoh aplikasi pada kehidupan nyata yang pertama adalah bendungan Argogoro. Di sini fenomena alirannya bisa kita lihat ya. Di sini alirannya yang menuju sungai. Di sini ada crash dam-nya atau bendungnya atau spillway ya. Di sini ada intake, di sini ada sediment trap. Ini feeder kanal primer 1 dan ini feeder kanal 2. Nah, bisa terlihat yang tadi di sini aliran pada saluran primer, lihat terjadi alirannya di sini berbeda dengan yang ada aliran yang di sini. Di sini dan di sini. Nah, itulah hidrolik. Tujuan dari kita mempelajari fenomena alam yang terjadi pada aliran. Contohnya di sini. Di sini bendung, aliran ditinggikan muka airnya, masuk ke saluran primer, masuk ke bangunan bagi. Bangunan bagi ini ada pintu. Nah, pintu-pintu seperti ini. Ya. Nah, akibat dibendung, maka terjadi genangan yang terjadi di upstream bendungan Argogoro. Nah, situasi kondisi atau profil alirannya bentuknya seperti ini. Apakah dia itu terjadi aliran laminer atau turbulen. Nah, hal-hal tersebutlah kita pelajari ataupun transisi. Ya. Nah, ini contoh layout tampak atas dari bendungan Argogoro yang ada di Bandar Lampung atau di daerah Provinsi Lampung. Di sini alirannya, di sini ada saluran primer, feeder 1 dan feeder 2. Di sini bendungan, bendung maksud Bapak, ada tujuan meninggikan muka air, ada spillway-nya. Nah, spillway-nya ada berbagai macam. Ada yang berbentuk mercu bulat, ada yang berbentuk ambang tajam. Nah, jadi berbagai macam tipe bendung yang ada
saat ini. Nah, ini salah satu contoh bendung Jabung Karet ya. Biasanya kalau bendung karet di daerah Jabung ini letaknya perbatasan antara sungai dan lautan. Nah, di sini terjadi aliran pasang akan masuk ke sungai. Nah, itulah dibuatlah seperti bendung. Kalau melihat kondisi sekarang sepertinya dalam kondisi surut, sehingga aliran sungai bisa masuk ke laut. Ini salah satu slide contoh lokasi operasional host untuk di Bendungan Batu Tugi. Ya. Kalau nggak salah di sini spillway-nya. Nah, ini crash dam. Ini daerah genangannya. Di sini spillway-nya. Di sini ada generator untuk PLN. Nah, apabila kita kerucuti kembali, yang dipelajari dalam hidrolika adalah yang pertama aliran saluran terbuka. Yang kedua, aliran saluran tertutup atau melalui pipa. Kalau ditinjau dari mekanika aliran, terdapat dua macam aliran. Ya, secara mekanik kita lihat kecepatan pada pipa pada bagian ini kecepatannya tinggi dibandingkan dengan kecepatan yang ada di sekitar dinding-dindingnya. Karena pada saat dindingnya terjadi friksi atau gesekan dibandingkan dengan yang di bagian tengah, sehingga kecepatan atau velocity profile itu dia lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan yang ada di dinding-dinding pipa. Di sini terjadi friksi atau gesekan. Ini contoh bentuk dari aliran di saluran terbuka. Contohnya di bentuk silinder dan bentuk trapesium. Nah, kedua aliran tersebut banyak mempunyai kesamaan, tetapi ada beberapa perbedaan yang sangat prinsip antara open channel flow dan closed conduit atau pipe flow. Nah, dari energi lainnya sendiri bisa dilihat ya di hydraulic gradient ya HF P2/2G. Nah, secara prinsip keberadaan permukaan aliran baik terbuka maupun tertutup seperti terlihat pada slide ini. Kalau yang terbuka airnya bebas bentuknya ya. Kalau tertutup permukaannya tidak bebas karena air mengisi secara seluruh penampang saluran. Nah, kalau aliran pada saluran terbuka dia terhubung dengan atmosfer. Kalau tertutup dia tidak terhubung dengan atmosfer. Jenis fluida. Jenis fluida umumnya terbagi menjadi dua. Ada gas, ada cair. Kalau gas dia menepati setiap volumenya menepati seluruh ruangan dan dapat dimanfaatkan. Kalau cairan dia menempati permukaan bebas, mengisi ruangan juga, tetapi tidak termanfaatkan. Untuk parameter fluida, yang pertama adalah densitas rapat jenis. Yang kedua adalah berat jenis, ya. Yang ketiga kerapatan relatif. Nah, untuk kerapatan air pada tekanan standar 700 mg Hg dan temperatur 400 derajat Celcius, umumnya besarnya adalah 100 kg per meter kubik. Ini merupakan contoh dari nilai kerapatan masanya. Pada suhu air pada derajat Celcius, kerapatannya 100 kg per meter kubik. Untuk kekentalan viskositas, di sini ada tegangan geser, ada mu du per d, di mana tau ini adalah tegangan geser Newton per meter persegi,
mu kekentalan dinamik. Nah, untuk kekentalan kinematik atau V ya, itu bisa dicari mencapai dengan membagi kekentalan absolut dinamik dengan kerapatan massa fluida. Nah, ada beberapa hal lagi yang bisa Bapak sampaikan, macam-macam aliran. Itu biasanya ada 4, aspek waktu, aspek ruang, aspek kecepatan, dan aspek pergerakan partikel. Menurut waktu, aliran ada 2, aliran steady atau tetap dan aliran unsteady atau berubah setiap waktu. Menurut ruang, dia ada seragam atau uniform flow atau yang kedua adalah tidak beraturan, varied flow, dibagi lagi menjadi 2, gradually varied flow dan rapidly varied flow, berubah dengan cepat. Yang ketiga, aspek kecepatan. Ada normal, ada kritis, ada subkritis. Ya. Nah, ada pergerakan partikel, ada laminer dan turbulen. Nah, nanti pada studi kasus, dari ketiga atau keempat waktu, aspek ruang, kecepatan, dan partikel bisa saudara-saudara tinjau dari keempat aspek ini. Nah, ini aspek waktu, aliran steady, dia alirannya ditinjau suatu titik. Apabila ditinjau pada satu titik, maka tinggi aliran akan tetap sepanjang waktu. Misalnya saluran irigasi, itu dia steady. Apabila alirannya berubah setiap waktu, dia misalnya seperti di sungai. Nah, ini aliran tetap atau permanen uniform flow. Biasanya aliran seperti ini bisa kita lihat di laboratorium. Kalau di alam, dia akan selalu berubah. Kalau di laboratorium, dia bisa kita simulasikan atau bisa kita modelkan. Sehingga tinggi alirannya akan sama. Nah, seperti ini, aliran tak beraturan, aliran sepanjang saluran, maka tinggi aliran berubah-ubah sesuai dengan hambatan yang dilalui. Ini prinsipnya hampir sama seperti bendung, ya. Di sini ada tinggi muka air awal, ya. Di sini ada namanya hidrolik jam, ya. Nah, aliran disebut berubah lambat laun apabila perubahan kecepatan terjadi secara lambat laun dalam jarak yang panjang. Sedangkan aliran disebut berubah dengan terjadi pada jarak yang pendek. Nah, contohnya seperti ini, ada air balik atau backwater. Nah, ini yang Bapak terangkan tadi pada saat di bendungan Jabung, ya. Untuk adanya backwater, dia dikasih bendung karet, ya. Nah, seperti ini posisinya apabila aliran A dia berubah lambat laun. Kalau yang B, dia berubah dengan cepat di sepanjang aliran. Karena di sini tinggi muka airnya langsung berubah. Bisa terjadinya adanya halangan atau bendung di sekitar sini. Tinggi muka air di sini dan di sini ada perbedaan. Sehingga dia termasuk aliran berubah dengan cepat di sepanjang aliran. Nah, untuk aliran subkritis dan kritis, apabila ditinjau pada satu titik, maka tinggi aliran lebih tinggi dari tinggi kritis. Kalau aliran kritis, apabila ditinjau pada satu titik, maka aliran sama dengan tinggi kritis. Begitu juga dengan subkritis. Dia akan kurang dari tinggi kritis. Ini bisa kita pelajari di KP 03 perencanaan irigasi. Ya, KP 03. Ada aliran kritis, subkritis, normal. Nah, dalam aliran saluran terbuka, panjang karakteristik disamakan dengan kedalaman hidrolik. Dengan demikian, aliran saluran terbuka, angka perutnya bisa kita lihat seperti
ini. Apabila termasuk aliran kritis, maka persamaannya menjadi P sama dengan akar G kali D. Nah, apabila dia subkritis, FR kurang dari 1. Apabila FR sama dengan 1, merupakan aliran kritis. Apabila FR lebih dari 1, merupakan aliran super kritis. Nah, konsep aliran fluida, ya, dia ada aliran laminer, ada aliran turbulen. Ini masing-masing dari bilangan Reynolds-nya. Nah, menurut hasil percobaan oleh Reynolds dalam aliran pipa, apabila angka Reynolds kurang dari 2000, merupakan aliran laminer. Apabila angka Reynolds-nya lebih besar dari 4000, maka alirannya dia termasuk turbulen. Apabila dia di antara 2000 dan 4000, aliran laminer atau turbulen tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor lain. Hidrostatis. Fluida dalam keadaan diam. Untuk kebanyakan keadaan, fluida selalu memiliki gerakan, tetapi untuk mendapatkan pengertian yang baik tentang gerakan fluida, maka kita perlu ketahui sifat fluida dalam keadaan diam. Nah, seperti ini. Apabila kita lihat tekanan pada sisi samping akan terjadi pada setiap sisinya. Jadi, tekanan yang dihasilkan merupakan akibat dari berat fluida, di mana tekanan merupakan perkalian dari kerapatan fluida, konstanta gravitasi, dan kedalaman. Atau Rho dikali G dikali H. Ini contoh dari tekanan yang terjadi pada berbagai kedalaman. Tekanan pada titik 1, tekanan pada titik 2, tekanan pada titik 3, dan tekanan pada titik 4. Bisa dilihat ada hal yang dikritisi. Nah, ini istilahnya dari untuk menyatakan tekanan suatu fluida dihasilkan pada sisinya itu ada tekanan, ada beda tinggi, ada energi. Contoh tekanan hidrostatis seperti ini, ya. Kalau dari contoh tersebut kita dapat tentukan massa jenisnya dengan menggunakan perbandingan PA sama dengan PB, bisa diketahui Rho di A atau Rho di B. Nah, ini contoh dari tekanan hidrostatis dan diagramnya. Di sini pusat masanya, di sini 2/3 dari jaraknya, di sini tingginya, bentuk diagramnya akan berbentuk segitiga, ya. Jadi bisa diperlihatkan bahwa resultante tekanan itu adalah setengah dikali tingginya dikali alasnya dikali lebarnya. Seperti ini, di mana setengah H merupakan titik berat bidang, sedangkan B dan H merupakan luas dari bidang atau A. Ini berat jenisnya. Sehingga bisa disimpulkan P sama dengan A dikali jarak titik berat ke bidang. Nah, sehingga akan bisa dicari PT-nya, ya, sama dengan PB plus momen inersia dibagi statis momennya, ya, di mana momen inersia seper 12 BA/3 untuk segi 4, untuk statis momennya setengah BH kuadrat.
Kalau PB posisinya adalah setengah H. Sehingga bisa dicari PT sama dengan setengah H ditambah 1/12 BH pangkat 3 dibagi 1/2 BH kuadrat. Sehingga didapat hasil akhirnya adalah 2/3 H untuk PT-nya. Ya, mungkin kuliah Bapak pada hari ini sampai di sini. Ini ada studi kasus. Pertama, hampir sama, tapi ada nilainya. Diketahui lebarnya 1,5 meter, tinggi 2 meter, dengan berat jenis 9 kN per meter kubik. Hitung resultante tekanan tiap meternya. Itu yang untuk studi kasus yang pertama. Untuk studi kasus kedua, nah di sini ada jembatan ya, daerah jembatan, ada aliran sungainya. Nah, yang Bapak jelaskan tadi ada 4 aspek ya, fenomena aliran yang terjadi di kehidupan kita. Kalian jelaskan yang di A ini fenomenanya seperti apa, yang B, yang C, dan yang D. Kalau yang A ini di sekitar abutmen jembatan. Bisa kalian jelaskan untuk tugasnya hari ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.